Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman petualang, selamat datang di sesi ulas barang Aladir Outdoor. Ketemu lagi sama aku di Tayoana. Di video kali ini aku akan mengulas salah satu tenda yang sudah berdiri di sebelah aku. Ini adalah tenda Wild Shield Jaya Dipa 4. Seperti apa ulasan lengkapnya? Dan ini versi yang sudah terupgrade ya teman-teman. Nonton sampai selesai ya. Brand Wild Shield adalah salah satu brand lokal yang menurut aku dia konsisten untuk memproduksi alat-alat camping, salah satunya tenda. Mungkin teman-teman udah tahu beberapa series tendanya kayak series Navageo, series Raya, lalu Sembalun, Neira, dan kali ini adalah series Jaya Dipa. Nah, series Jaya Dipa ini teman-teman sebelumnya udah pernah diproduksi dan waktu itu tuh udah habis teman-teman. Sekarang udah muncul lagi dia memproduksi Jaya Dipa kembali, tapi dengan versi upgrade. Nah, seperti apa upgrade-nya nanti aku jelasin lagi. Tapi kali ini aku kasih tahu dulu dari bagian luarnya nih teman-teman bisa lihat warnanya masih tetap sama ya, warna navy, ada list kuningnya. Ini paduan warna yang emang cantik banget, dia nggak terlalu ngejreng, kalem, tapi si kuning-kuning ini kalau malam-malam nih bisa nge-highlight nih ada tenda di sebelah sini, awas hati-hati gitu. Terus dia kapasitasnya 4 orang ya teman-teman, tapi nanti kita lihat apakah 4 orang ini maksimalnya emang 4 orang atau sebenarnya masih bisa ditambah-tambah jadi 5 orang. Nanti kita cek bagian innernya. Selanjutnya kita akan bahas tentang bahan-bahan yang ada di dalam tenda ini. Yang pertama untuk bahan outernya teman-teman, dia menggunakan 190 T polyester. Itu termasuk yang kerapatannya cukup baik, jadi aman kalau kena hujan nih teman-teman. Lalu untuk bahan innernya itu 190 T polyester juga, tapi dia ada kombinasi dengan 190 T yang breathable atau jaring-jaringnya gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu pengap di bagian dalam, tapi juga nggak terlalu dingin. Kemudian kita akan bahas frame-nya. Dia menggunakan frame fiberglass dengan diameter 8,5 mm. Nah, untuk yang bagian innernya itu kan ada 2 pasang tuh teman-teman. Masing-masingnya itu ada 7 batang dan panjangnya 58 cm. Lalu untuk bagian yang depan dia ada 7 batang juga, tapi masing-masing panjangnya itu 49 cm. Nah, lanjut untuk bagian pasaknya. Dia menggunakan pasak besi, teman-teman. Pasak besi kayak biasa ya. Cuma menurut aku mah sayang sih kalau pasak besi teh gampang bengkok. Tapi ya, apa-apa. Itu mungkin salah satu kekurangannya. Lalu dia juga ada ini teman-teman, dikasih tali dan guideline-nya. Di sini nggak aku pasang, tapi dia menyediakan ada 4 tali dan 4 guideline-nya. Itu baiknya sih kalau misalnya kita camping emang dipasang semua, dipasang di depan 2 dan di samping 2 teman-teman. Jadi biar dia tuh lebih kokoh, aman kalau misalnya lagi angin kencang tuh dia tetap berdiri dengan kokoh tendanya. Kemudian kita akan bahas ini ada apa aja di bagian outernya. Yang pertama nih di depan ya teman-teman, ini kan ada buat pintu masuk. Dia tuh sebenarnya pintu masuknya bisa kita lebarin, bisa kita buka terus kita lebarin gitu, pakai trekking pole atau pakai tiang yang akhirnya tuh nanti ngibar ke depan gitu. Jadi dia kayak ala-ala fly seat lah teman-teman. Aman tuh, enak, ini cukup lebar juga. Lalu di sebelah kirinya ini ada logo dari Wild Shield teman-teman. Ada logo Wild Shield, sama juga di samping sini juga ada logo Wild Shield-nya. Oke. Lalu kita lihat di bagian belakang ini ada ventilasi udara ya teman-teman. Dia ini langsung terhubung dengan bagian jaring di innernya. Lalu ada pintu juga nih. Jadi di si Jaya Dipa 4 ini ada 2 pintu. Enak banget teman-teman buat kita kalau keluar masuk tendanya. Jadi nggak terlalu repot. Kadang kan ada yang misalnya settingan emang mau camping di gunung gitu ya misalnya. Jadi saya di depan lagi pada masak-masak gitu kan. Nah, di bagian belakangnya mau pada keluar bisa lewat pintu bagian belakang. Mantap. Nah, tadi ketinggalan teman-teman, untuk bagian innernya itu kan ada floornya.
alas tendanya. Nah, alasnya itu berbahan polietilen atau sejenis dengan terpal kayak gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas ukuran si tenda Jaya Dipa 4 ini. Ukurannya, untuk ukuran outernya, dia panjangnya itu 220 cm, ditambah terasnya ukuran 100 cm, lalu lebar outernya 250 cm dan tingginya 135 cm. Ada sedikit perbedaan dengan innernya, itu sedikit ya. Tadi kalau innernya dia punya panjang 210 cm, lebarnya juga sama, beda 10 cm yaitu 240 cm, dan tingginya beda 5 cm, dia bagian innernya 130 cm. Nah, kita kan udah selesai nih bahas yang bagian luarnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam tendanya. Nih kelihatan juga di sini teman-teman, ini ada velcro-nya ya. Jadi kalau ketutup kayak gini tuh ada air hujan, dia nggak akan kena ke resletingnya karena udah ada sayapnya lah ini. Sirip. Kita buka. Sebelah sini juga. Kita akan gulung teman-teman. Nah, setelah ini kita kaitkan. Ini juga sederhana tapi bermanfaat sekali. Ini ada double ya resletingnya, jadi bisa dari dalam, dari luar. Enak. Nah, ini dia. Nih lumayan luas teman-teman, 100 cm. Jadi kalau misalnya di gunung gitu kan, kita bawanya biasanya nggak terlalu banyak ya. Jadi buat masak-masak di area sini masih aman banget. Paling tinggal nambahin ini aja, di kedepanin itu bisa aman juga. Kalau hujan tuh nggak nyepret-nyepret gitu. Oke. Terus, oh ini juga yang penting teman-teman. Jadi setiap jahitan yang ada di outer tenda itu sudah dilengkapi dengan seal. Alias dia pokoknya nggak akan seal anti air lah ya. Jadi kalau hujan tuh nggak akan rembes lewat sela-sela jahitan, aman. Tuh, kelihatan banget kok ini. Lalu yang penting juga di tenda itu kan adalah jarak antara outer dan innernya teman-teman. Nah, ini jaraknya tuh cukup aman. Nih teman-teman lihat. Jaraknya sekitar 4 ruas jari tangan aku. Oh, jadi ini kalau misalnya kita pasang terus kita benar-benar tarik dengan membentang si tendanya, itu nggak akan ada kejadian rembes atau yang suka dianggapnya tuh bocor tenda gara-gara si outer sama si innernya nempel. Kalau ini tuh aman karena ada jaraknya. Mantap. Oke. Ini juga lihat untuk dari bagian depan pas mau masuknya, ini ada yang kan ini tahan air nih teman-teman. Dia sekitar 5 ruas jari aku. Jadi kalau misalnya ada basah-basah di bawah gitu tuh nggak langsung rembes ke dalam gitu. Aman. Sekarang kita akan lihat ya, bener-bener ke dalam tendanya. Oke. Ini yang suka banyak ditanyain, lapisan pintu innernya tuh berapa gitu. Nah, ini di wheel seal Jaya Dipa 4 ini ada 2 lapisan teman-teman. Jadi dia ada bagian jaringnya. Ini kalau misalnya kita rada kegerahan, itu bisa kita pasang bagian jaringnya aja. Jadi angin tetap masuk, tapi kita nggak khawatir ada serangga masuk kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang dingin ya udah kita tutup aja semuanya, termasuk si bagian yang polyesternya. Oke, sekarang kita lepas terus
Kita setting buat dilipat dulu aja ya si pintunya. Sebenarnya lipatnya bebas sih, mau ke dalam mau keluar, yang penting aman. Nah ini kita biar agak rapih aja ya. Jadi aku lipatnya ke dalam. Nih tetap ada pengaitnya juga. Ini juga. Oke. Nah, terus bagian inner. Ini tadi aku udah bilang bagian bawahnya itu pakai polietilen atau terpal. Sebenarnya enak kalau pakai terpal, itu kan dia udah tahan air ya. Cuman kalau misalnya langsung ke tanah kayak gitu tuh suka nempel-nempel kotornya. Jadi dibersihinnya harus agak ekstra juga, teman-teman. Dan emang kalau kekurangan bahan terpal kayak gini tuh, polietilen gini tuh, dia agak berat. Nah, si tendanya jadinya agak berat. Nih, bagian dalam ini udah ada pengait di lampu tendanya. Terus, nah ini yang bagian upgrade-nya teman-teman. Kalau di series yang sebelumnya, yang Jaya Dipa sebelumnya, dia itu hampir mesnya atau jaringnya tuh hampir 70%. Kalau ini mesnya cuma 5% guys. Tuh. Ini dia mendengarkan permintaan konsumen karena banyak yang minta untuk si jaringnya tuh sedikit. Kenapa? Biar lebih hangat ketika di dalam tenda. Mantap. Terus, nah kalau misalnya dibilang itu kan enak tuh, bisa anget kalau dibawanya ke gunung gitu. Tapi kalau kita mau camping ceria terus gerah gimana? Aman aja teman-teman, karena di pintunya kan ada 2. Udah gitu di setiap pintunya itu double layernya gitu. Jadi kita bisa bikin ini ya jadi lebih banyak jaringnya. Tapi tergantung dengan keinginan kita, sesuai kebutuhan. Mantap ini loh. Tuh. Ini bisa kita lepas, akhirnya nanti jaringnya jadi lebih banyak. Ini nih yang aku suka, emang tenda-tenda double pintu tuh sangat memudahkan kita. Udah gitu, dia kalau kita mau foto-foto gitu bisa lebih terang guys. Karena cahayanya juga ada dari belakang. Nih kita buka. Tuh. Aku lipat bagian sini. Nah ini tuh bisa sesuai kebutuhan juga. Kalau misalnya kita mau dibukanya sebelah bisa, atau kalau mau dua-duanya juga bisa. Cuma hati-hati nih, kan ada pasaknya. Hati-hati pasaknya hilang. Nah ini teman-teman, kalau misalnya si tenda Jaya Dipa 4 itu dilihat dari pintu belakang. Mantap kan? Aku kelupaan teman-teman. Jadi tadi di bagian inner ini ada sakunya ya. Jadi ada 2 sekat saku di bagian kanan dan ada 2 sekat saku di bagian kiri. Jadi total ada 4 saku inner. Itu lumayan lah, enak banget kalau kita mau nyimpan-nyimpan perintilan-perintilan ya. Sekarang kita cek si tenda Jaya Dipa 4 ini bisa berapa orang ya kalau kita langsung cek kayak gini. Nih aku tinggi 160, segini 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Nah kalau barang bawaannya banyak, ini emang cuma cukup 4 orang karena barang bawa sisanya ini untuk barang bawaan temen-temen. Atau kalau misalnya ini kan aku nggak ngepas banget ya sama nih, soalnya aku ngepasin ke bagian sini, berarti di kaki masih ada sisa juga. Barang-barang juga bisa ditaruh di sini. Kalau emang barang-barangnya cukup di bagian ini aja, ya kan? Berarti di sini bisa nambah orang. Atau ini kan karena ada
karena ada pintu, misalnya bagian di sebelah sana, terus di bagian teras. Ya itu menyesuaikan aja lah. Kalau emang barangnya banyak, cuma bisa 4 orang. Kalau misalnya nggak terlalu banyak bawaannya gitu ya, aman-aman aja, bisa lah 5 orang mah gitu. Aman. Untuk berat dari tenda Wildseal Jaya Dipa ini adalah 4,1 kg. Lumayan ringan untuk tenda kapasitas 4 orang ya teman-teman. Lalu untuk ukuran packingnya akan tertera di sini. Nah, kalau kalian mau beli tenda Wildseal Jaya Dipa 4 ini, kira-kira dapat apa aja? Kita langsung cek aja ya sekarang. Yang pertama nih, yang kelihatan dapat si tas tendanya, dan enak, tasnya udah resleting, terus ada apa namanya, jinjingannya juga. Sekarang kita akan bongkar ya teman-teman. Tuh, nah ini dapat tali buat ngunci pas sebelum kita masukin ke dalam tas tenda. Bagus tuh biar nggak mekar begini guys. Terus kita nih ini ada innernya, inner tenda, ada outer tenda, ada frame dan pasak. Framenya kita coba lihat juga dapat berapa set. Ini ada, ini yang kepisah sendiri, yang lebih pendek itu buat bagian teras. Nah, terus ada 2 set lagi ini untuk bagian innernya. Jadi total ada 3 set ya teman-teman. Sekarang kita cek untuk pasaknya. Ini ada pasak besi, jumlahnya 17 teman-teman. Lalu ada tali yang sudah dilengkapi dengan guideline-nya juga. Ini ada 4 masing-masing. Oke, jadi ini dia kalau teman-teman mau beli tenda Wildseal Jaya Dipa 4, dapatnya 1 set seperti ini. Tenda Wildseal Jaya Dipa 4 ini teman-teman, kalau misalnya kita bahas kekurangan dan kelebihannya nih ya. Kekurangannya, kalau menurut aku yang pertama, dia masih pakai pasak besi nih. Ini kan yang bisa bikin cepet bengkok-bengkok, terus gampang karatan juga. Terus yang kedua, alasnya masih terpal. Ini tuh bikin tendanya jadi berat juga. Terus framenya juga masih frame fiber, itu juga sama, bikin berat si tendanya. Tapi kita juga akan bahas kelebihannya nih teman-teman. Yang pertama, si tenda ini tuh udah double layer, jadi semakin aman ya dari hujan kayak gitu. Terus yang kedua, dia punya PU atau ketahanan air itu 3000 mm, dimana itu aman lah untuk curah hujan di Indonesia. Lalu yang ketiga, dia punya 2 pintu. Ini mantap teman-teman, karena memudahkan sekali untuk akses keluar masuk tendanya. Yang keempat, ini yang paling aku suka, dia si desain innernya ini itu tuh bisa menyesuaikan dengan cuaca gitu. Karena kan dia jaringnya itu 5% doang nih teman-teman. Tapi di bagian pintunya, entah itu di pintu depan atau di pintu belakang, dia tuh juga double kan, ada si polyester sama ada jaringnya. Jadi kalau misalnya kita kegerahan, ini bisa nih kita pakein aja sih jaringnya doang untuk bagian pintu depan dan pintu belakang. Jadi kan angin bisa tetap masuk tuh kalau kita gerah ya kan. Tapi kalau dingin aman karena bisa kita tutup semua seperti settingan awal kayak gitu. Sama satu lagi, harganya teman-teman. Harganya masih di kisaran 700.000 aja. Kurang worth it apa coba ini tenda. Jadi kalau buat teman-teman yang mau cari tenda si Wildseal Jaya Dipa 4 ini, tersedia di seluruh toko offline Real Outdoor ataupun toko online-nya. Nah, offline-nya itu ada di mana aja? Ada di Real Outdoor Cikampek, Real Outdoor Sadang Purwakarta, dan Real Outdoor Karawang ya. Kita teman-teman juga bisa beli online-nya dengan cek aja link yang ada di deskripsi gitu ya teman-teman.
Sekian ulas barang tenda Wildseed Jaya Dipa 4 Alarir Outdoor. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalau belum subscribe silahkan di subscribe. Kalau misalnya teman-teman mau like video ini silahkan kasih like-nya. Kalau mau share juga boleh. Kalau teman-teman mau tanya-tanya atau mau kasih saran boleh juga di kolom komentar, silahkan. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng biar teman-teman tuh dapat notifikasi tuh di layar HP teman-teman setiap ada video terbaru yang tayang di YouTube Tir Outdoor. Kalau kayak gitu, aku di Tayoana pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tir Outdoor, temannya petualang. Bye-bye.